tidak pernah benar-benar sadar kapan ujian itu mulai masuk ke dalam hidup kami. Tidak ada tanggal pasti, tidak ada peristiwa besar yang langsung membuat semuanya berubah. Ujian itu datang diam-diam, pelan, seperti kabut tipis yang awalnya tidak terasa, tapi lama-lama menutup pandangan dan membuat kami tersesat tanpa sadar. Awalnya hanya soal uang, hal yang paling sering dianggap sepele oleh orang-orang yang belum menikah, tapi justru menjadi salah satu ujian paling berat dalam rumah tangga. Pekerjaanku yang sebelumnya cukup stabil, perlahan mulai goyah. Pendapatan yang biasa kuterima setiap bulan tidak lagi utuh, kadang terlambat, kadang berkurang, kadang malah tidak ada sama sekali. Di minggu-minggu awal, aku masih bisa menenangkan diri. Aku bilang ke diriku sendiri bahwa ini hanya fase. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Aku tetap berangkat kerja dengan wajah yang sama, tetap pulang dengan senyum tipis, dan tetap bilang ke istriku bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin dia ikut cemas. Aku merasa itu tugasku sebagai suami, menahan beban sendirian. Tapi angka-angka di catatan pengeluaran tidak bisa dibohongi. Tagihan tetap datang tanpa peduli isi dompetku. Cicilan rumah, listrik, air, kebutuhan dapur, semuanya berjalan seperti biasa. Sementara pendapatanku tidak lagi sejalan. Aku mulai sering duduk lama menatap layar ponsel, menghitung ulang, memutar otak, mencari cara agar semuanya tetap bisa dibayar. Istriku mulai merasakan perubahan itu, meski aku tidak pernah mengatakannya secara langsung. Dia mulai lebih sering bertanya soal uang belanja, bukan dengan nada menuntut, tapi penuh kehati-hatian. Setiap pertanyaannya terasa seperti tamparan halus di wajahku. Bukan karena dia salah, tapi karena aku merasa gagal. Aku mulai mudah lelah, bukan hanya fisik, tapi juga pikiran. Kepalaku penuh dengan kekhawatiran yang tidak pernah aku ceritakan. Aku sering terdiam. Pikiranku melayang entah kemana. Kadang istriku mengajak bicara, tapi aku menjawab seperlunya. Aku pikir dengan diam aku bisa menjaga suasana tetap aman. Padahal diamku justru menjadi jarak pertama di antara kami. Suatu hari aku pulang lebih larut dari biasanya. Bukan karena lembur, tapi karena aku duduk terlalu lama di luar, mencoba menenangkan diri. Aku takut masuk rumah dengan kepala yang penuh. Aku takut kalau aku bicara, emosiku akan tumpah begitu saja. Tapi saat aku masuk, istriku sudah menungguku dengan wajah lelah. Dia bertanya kenapa aku pulang terlambat. Pertanyaannya sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku sesak. Aku menjawab singkat, sedikit ketus. Aku melihat raut wajahnya berubah. Dia tidak marah, tapi jelas terluka. Saat itu aku tahu ada sesuatu yang mulai retak, tapi egoku terlalu besar untuk meminta maaf. Kari demi kari tekanan itu semakin terasa. Aku mulai sensitif. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan sekarang bisa membuatku kesal. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa sempit. Suasana yang dulu tenang sekarang sering diisi oleh keheningan yang canggung. Istriku berusaha mengerti dengan caranya sendiri. Dia mulai lebih hemat, mengurangi kebutuhan yang sebenarnya juga dia perlukan. Aku tahu itu, dan justru itu yang membuatku semakin tertekan. Aku merasa semakin tidak berguna. Aku merasa dia berkorban karena ketidakmampuanku. Kami mulai sering salah paham, bukan karena masalah besar, tapi karena emosi yang menumpuk. Cara bicaraku berubah, nadaku sering meninggi tanpa aku sadari. Dia mulai lebih sering diam, menahan perasaannya sendiri. Kami berada di ruangan yang sama, tapi rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Ada satu malam yang masih jelas kuingat. Malam itu kami bertengkar hanya karena hal sepele. Masalah belanja bulanan yang sedikit lebih besar dari biasanya. Aku langsung emosi, mengeluarkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak keluar dari mulut seorang suami. Aku menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, tanpa sadar menyakiti orang yang paling tidak bersalah. Istriku terdiam lama, lalu dia menangis. Tangis yang tidak keras, tapi justru itu yang paling menyakitkan. Dia bilang dia hanya ingin tahu kondisi sebenarnya, bukan untuk menuntut, tapi untuk mengerti. Kata-katanya membuat dadaku sesak, tapi lagi-lagi aku memilih diam. Malam itu kami tidur tanpa saling menyentuh. Punggung kami saling membelakangi. Aku menatap gelap, bertanya pada diri sendiri, bagaimana semuanya bisa sampai seperti ini? Aku mencintainya, itu tidak pernah berubah. Tapi kenapa
Aku justru menjadi orang yang paling sering melukainya. Tekanan ekonomi perlahan berubah menjadi tekanan emosi. Aku merasa terjebak dalam peran yang tidak bisa aku jalani dengan baik. Aku ingin menjadi suami yang kuat, tapi kenyataan terus mengingatkanku pada keterbatasanku. Setiap kegagalan kecil terasa berlipat ganda, karena bukan hanya menyangkut diriku, tapi juga orang yang kucintai. Aku mulai merasa rumah bukan lagi tempat untuk pulang dengan tenang. Setiap melangkah masuk, aku membawa beban. Aku takut ditanya, takut dituntut. Padahal sebenarnya istriku hanya ingin berbagi. Ketakutanku sendiri yang membuat semuanya terasa lebih berat. Kami jarang tertawa seperti dulu. Obrolan ringan hampir tidak ada. Yang ada hanya pembahasan soal kebutuhan, jadwal, dan kewajiban. Setiap percakapan terasa kaku, seperti berjalan di atas kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Suatu sore, istriku berkata dengan suara pelan bahwa dia merasa aku sudah berubah. Katanya aku lebih sering marah, lebih sering diam, dan sulit diajak bicara. Aku tersinggung, aku merasa tidak dihargai, aku merasa semua yang aku lakukan tidak pernah cukup. Emosiku meledak. Aku berkata hal-hal yang tidak pernah aku rencanakan. Aku mengungkit kelelahan, tekanan, dan semua beban yang aku pikul. Aku tidak sadar bahwa kata-kataku berubah menjadi senjata. Aku tidak melihat wajahnya saat itu, karena aku terlalu sibuk membela diri. Saat aku berhenti bicara, suasana menjadi sangat sunyi. Istriku menatapku dengan mata merah. Dia tidak membalas dengan teriakan, tapi dengan kalimat yang jauh lebih menyakitkan. Dia bilang dia merasa sendirian, padahal kami tinggal di rumah yang sama. Kalimat itu menghantamku keras. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan, meski dia masih berdiri di depanku. Aku sadar, luka itu bukan hanya miliknya, tapi juga milikku. Bedanya, lukaku berasal dari ketakutan dan egoku sendiri, sementara lukanya berasal dari kata-kataku. Sejak hari itu, ada jarak yang semakin jelas di antara kami. Kami masih menjalani rutinitas, masih makan di meja yang sama, masih tidur di ranjang yang sama, tapi ada sesuatu yang hilang. Kehangatan itu memudar, digantikan oleh kehati-hatian dan rasa was-was. Aku sering duduk sendiri, merenung. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah salah melangkah sejak awal? Apakah aku terlalu percaya diri bahwa cinta bisa menutup semua kekurangan? Aku mulai menyadari bahwa pernikahan bukan hanya soal niat baik, tapi juga soal kemampuan untuk saling terbuka, terutama di saat terlemah. Tekanan ekonomi terus berjalan, dan bersamanya, luka di hati kami semakin dalam. Aku belum tahu bagaimana cara memperbaikinya. Yang aku tahu kami sedang berada di titik yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan tanpa aku sadari, ujian ini bukan hanya menguji kesabaran kami, tapi juga menguji apakah cinta yang kami banggakan benar-benar cukup kuat untuk bertahan.